Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, hari ini saya ingin mempresentasikan sedikit materi mengenai tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu sains. Sebelum itu, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan juga kesehatan sehingga saya bisa berbagi ilmu tentang materi hari ini. Jadi, materi yang akan saya presentasikan itu yaitu mengenai tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan yang dibimbing oleh Bapak Arif Mutakin, MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggi Amalia dengan NIM 23231003. Langsung saja, pada materi sumber-sumber ilmu pengetahuan ini terdapat rumusan masalah yang dimana yaitu apa sih sumber ilmu pengetahuan alam, bagaimana sikap manusia sebagai pengamat yang berpikir, bagaimana interaksi antara manusia dan alam, apa saja sarana berpikir ilmiah manusia, dan memiliki tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar sains. Untuk mengetahui sumber-sumber ilmu pengetahuan alam serta berbagai macam paradigma dalam ilmu pengetahuan, untuk mengetahui cara berinteraksi manusia dan alam, untuk mengetahui berbagai cara berpikir ilmiah manusia, dan juga untuk mengetahui sikap manusia sebagai pengamat yang berpikir. Sumber-sumber ilmu pengetahuan ini pada pemahaman manusia terhadap dunia dan pencarian pengetahuan memanglah sangat kompleks, yang dimana melibatkan interaksi dengan lingkungan dan pertanyaan yang semakin kompleks seiring waktu. Kebenaran agama dan filsafat dapat bersitegang, terutama karena sumber pengetahuan keduanya yang berbeda. Proses pembentukan pengetahuan melibatkan akal, pengamatan, dan penginderaan melalui panca indera manusia. Pengetahuan juga mencakup aspek emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, dan pikiran. Yang dimana berperan untuk memperoleh pengetahuan yaitu pendidikan seperti pendidikan, pengalaman, media massa, dan lingkungan. Menurut paradigma filsafat barat mengenai sumber-sumber ilmu pengetahuan, terutamanya idealisme, yang dimana idealisme ini merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang saya tampilkan di sini, yang dimana di sini tuh adalah bunga matahari. Tetapi menurut idealisme itu bukanlah sekedar bunga matahari, tetapi menurutnya bunga tersebut mencerminkan ide atau konsep yang hadir dalam jiwa manusia, yang dimana terdapat konsep tentang keindahan, kehidupan, dan elemen spiritual terkait dengan bunga tersebut, yang menjadi bagian dari pemahaman hakikat fisiknya. Yang kedua ada empirisme. Empirisme ini berasal dari kata empirisko, yang dimana empirisko ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya pengalaman. Sehingga empirisme ini memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Dan bila kita kembalikan kepada kata Yunani, pengalaman yang dimaksud itu adalah pengalaman indrawi, yang dimana pengetahuan itu bersifat parsial karena disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lainnya, yang berhubungan dengan sifat khas fisiologi dan dengan objek yang ditangkap. Empirisme ini didasari dengan tokoh David Hume, yang dimana David Hume ini mengatakan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Dalam empirisme ini, pengamatan tersebut memberikan dua hal, yaitu kesan atau impression dan ide-ide atau ideas. Impression itu adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman. Contohnya, saat kita merasakan tangan terbakar,
Mungkin teman-teman bisa menemukan pada saat kita itu menjemur kain yang dimana berpapasan dengan matahari. Yang kedua ada ideas. Ideas itu adalah gambaran tentang pengamatan yang samar-samar dan dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terrefleksikan dalam kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. Empirisme ini memiliki kelemahan, yaitu indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu, berasal dari indera dan objek sekaligus. Empirisme ini meyakini bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. John Locke sebagai tokoh empiris yang mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan dan memperolehnya sebagai pengalaman indrawi sepanjang hidup. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan seperti keterbatasan indera dan potensi terjadinya pengetahuan yang salah. Yang ketiga ada rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan dan pengetahuan yang benar diperoleh melalui akal. Kelemahannya yaitu perbedaan penilaian terhadap kejelasan dan kepercayaan suatu ide. Yang kedua, ada konflik antara rasionalisme dan empirisme. Dari konflik antara rasionalisme dan empirisme, lahir metode ilmiah yang menggabungkan pengumpulan data dari indera dengan penalaran berdasarkan prinsip-prinsip universal. Yang ketiga, ada kritisisme. Menurut Immanuel Kant, adalah peletak dasar dari aliran kritisisme. Dalam arti luas, kritisisme merupakan sebuah epistemologi yang menempatkan akal budi sebagai nilai yang amat tinggi, tetapi akal budi memiliki keterbatasan. Kelemahannya yaitu konsep-konsep yang diperkenalkan seperti idealisme transcendental dapat sulit untuk dipahami dan sulit untuk diuji secara empiris. Yang kedua yaitu penekanan pada struktur a priori dari pikiran manusia dalam membentuk pengetahuan bisa interpretasikan sebagai terlalu subjektif. Dan ini bisa memunculkan pertanyaan tentang apakah pengetahuan yang diperoleh secara transendental benar-benar merefleksikan realitas secara objektif. Selanjutnya ada positivisme. Positivisme ini adalah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya penjelasan yang konkret dan didasarkan pada pengalaman nyata dalam memahami fenomena alam dan sosial. Dalam positivisme ini, Comte meyakini bahwa pengetahuan yang positif harus didasarkan pada observasi, eksperimen, dan hukum-hukum umum, serta bebas dari penilaian subjektif. Ia menggolongkan perkembangan ilmu pengetahuan manusia menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Yang kedua, tahap metafisik atau abstrak. Dan yang ketiga, tahap positif atau real. Tahap positif menekankan penemuan hukum-hukum yang menyelimuti fenomena alam dengan menggunakan observasi dan pemikiran. Comte percaya bahwa ilmu pasti seperti matematika dan statistika memiliki tingkat kebenaran yang tertinggi dan merupakan landasan bagi pengetahuan yang positif. Positivisme memiliki kelemahan. Yang pertama, pembatasan dalam menafsirkan realitas yang kompleks. Kedua, pengabaian terhadap dimensi subjektif. Ketiga, tidak mampunya memahami konteks sosial dan sejarah. Keempat, pengabaian terhadap etika dan implikasi sosial. Kelima, penolakan terhadap aspek metafisika dan spiritual. Meskipun memiliki kelemahan, positivisme ini masih memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Namun, perlu didasari bahwa pendekatan ini tidaklah sempurna dan perlu dipertimbangkan bersama dan pendekatan lainnya. Sumber-sumber ilmu pengetahuan alam Sumber-sumber ilmu pengetahuan menurut saintis Islam
Terdapat dua. Yang pertama, manusia sebagai pengamat yang berpikir. Nah, pada manusia sebagai pengamat yang berpikir ini, ada beberapa bagian, yaitu berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya dapat dibagi ke dalam berpikir biasa dan sederhana, menghasilkan pengetahuan biasa atau pengetahuan eksistensial. Yang kedua, berpikir sistematis, faktual tentang objek tertentu, menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ketiga, berpikir radikal tentang hakikat sesuatu, menghasilkan pengetahuan filosofis filsafat. Dua alasan mengapa manusia memerlukan pengetahuan atau ilmu, yaitu salah satunya, manusia tidak bisa hidup dalam alam yang belum terolah. Sementara binatang siap hidup di alam asli dengan berbagai kemampuan bawaannya. Kedua, manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya by implicit maupun explicit, dan kemampuan berpikir serta pengetahuan merupakan sarana untuk menjawabnya. Dan yang kedua yaitu interaksi antara manusia dan alam. Terdapat dua kelompok dalam interaksi antara manusia dengan alam, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh di sini. Di sini itu adalah interaksi antara manusia dengan alam, yang dimana pada contoh ini ada beberapa kelompok orang atau beberapa orang yang melakukan cocok tanam. Dan yang kedua, ada interaksi antara manusia dengan alam yang dimana mereka itu menangkap ikan di laut, terutama nelayan. Nah, untuk gambar yang ini, ada beberapa kelompok manusia yang dimana mereka mengikat bibit karang pada media tanam untuk ditanam di perairan setempat, yang dimana mereka melakukan itu karena terdapat beberapa bibit karang yang hancur, terutamanya di Teluk Karang, di Teluk Palu bagian Karang, kayak itu. Yang ketiga yaitu sarana berpikir ilmiah. Pada sarana berpikir ilmiah ini, para ahli melakukan penelitian. Yang pertama, menurut Jujon S. Surya Sumantri, yang dimana dia berpendapat bahwa berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah antara kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Yang kedua, menurut Salam, yang dimana dia berpendapat bahwa berpikir ilmiah merupakan proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menurut Enman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmu yang sudah ada. Menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Sarana berpikir ilmiah. Teman-teman harus tahu, sarana berpikir ilmiah ini merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenaran. Menurut Surya Sumantri pada 2003, menyebutkan bahwa sarana berpikir ilmiah ada 5, yaitu bahasa, logika, sistematis, statistika, dan kebenaran. Di sini saya akan membahas tentang bahasa. Bahasa itu merupakan media manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Ada dua jenis bahasa yang sering digunakan manusia untuk berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Dan yang kedua ada logika. Logika merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan yang terfokus kepada berpikir. Yang ketiga ada matematika. Sedangkan matematika ini adalah pemeriksaan aksioma yang melepaskan struktur abstrak menggunakan logika, simbolik, dan notasi matematika. Yang keempat ada statistika. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Dan yang terakhir ada kebenaran.
Dalam kebenaran ini, ilmu dapat berkembang apabila ada kegiatan berpikir ilmiah. Sebab, dengan berpikir ilmiah, hampir semua fakta, hipotesis, premis, dan argumen semuanya akan diuji dan diteliti secara ilmiah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang juga harus teruji kebenarannya. Pada umumnya, suatu kebenaran dapat diterima karena 3 alasan, yaitu yang pertama, adanya koheren atau konsisten, yang dimana itu merupakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap dan diyakini benar. Yang kedua, ada koresponden, yang dimana merupakan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai koresponden dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, ada pragmatis. Dalam pragmatis ini adalah bahwa pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Nah, itulah materi yang saya presentasikan hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.